Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan memberikan edukasi buat teman-teman yang mobilnya berwarna putih. Ini ada project Toyota Innova Luxury yang mana untuk bagian chrome atau bagian garnishnya ini minta dilepas ya oleh sang owner. Kemudian list body minta dilepas dan beberapa panel chrome seperti grill dan garnish plat belakang itu akan dibikin black chrome. Jadi buat teman-teman yang mobilnya berwarna putih, khususnya putih solid seperti pada video ini, mungkin bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi sedikit pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi jika mobilnya sudah banyak belang-belang atau bodinya sudah tidak glossy lagi, teman-teman jangan takut, itu bisa dilakukan perawatan seperti dipolis full body, menghilangkan daripada kotoran dan jamur yang sudah sangat lengket pada bodi tersebut. Namun sebelum itu dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu agar jamur atau kotoran tadi dapat benar-benar hilang dan glossy daripada warna mobil putih ini juga dapat keluar lagi dan dapat benar-benar hidup kembali. Namun jika teman-teman mobilnya yang banyak sekali lecet ya, hampir keseluruhan, mending disarankan untuk dilakukan cat total body luar keliling saja. Itu harganya masih sangat terjangkau. Kalau masih baret-baret tipis masih bisa diusahakan hilang, baru kita kasih paket cat per panel dan polish full body untuk mobil teman-teman yang berwarna putih. Nah, untuk body ini ada beberapa panel yang harus di repair. Kemudian nanti setelah selesai di repair dan di repaint akan kita lakukan proses pemolesan di keseluruhan body Toyota Innova ini. Karena Toyota Innova ini banyak sekali kotoran, jamur yang sudah lengket sampai glossy-nya itu hilang karena ketebalan dari kotoran tersebut. Dan banyak juga jamur seperti di kap mesin yang sudah parah sekali. Di bodi samping juga banyak juga ya. Kemudian untuk warna juga ada beberapa titik yang belang-belang. Nanti semua akan kita rapikan, akan kita buat glossy dan glowing lagi. Seperti apa nanti prosesnya dan hasilnya, makanya teman-teman stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, tidak hanya mengerjakan eksterior, namun untuk bagian interior juga akan kita kerjakan. Ini paket interior lapis water transfer printing ya. Biasanya motif karbon dan motif panel wood. Nah, kali ini agak sedikit berbeda, kita kasih motif abstrak. Itu kalau di karbon Kevlar namanya karbon forget. Nanti akan kita lapis untuk bagian power window, kemudian untuk bagian frame head unit dan panel setir juga akan kita lapis. Seperti apa nanti hasilnya, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai.
sembari mengerjakan bagian interior ini akan kita lakukan untuk pengecatan beberapa panel terlebih dahulu ya, sebelum dilakukan proses pemolesan. Jadi kita lakukan proses pengecatan untuk bagian panel-panel yang dirasa harus diperbaiki. Nanti jika sudah selesai proses pengecatan, sembari kita lakukan proses pelepasan untuk beberapa garnish dan list body ya, agar terlihat lebih clean dan lebih bersih lagi. Nah, jadi untuk teman-teman perlu diketahui juga ya, bahwasannya kalau melepas bagian garnish atau list body ini kita sesuaikan dengan kondisi mobil terlebih dahulu. Apabila mobil teman-teman sudah pernah di repaint ulang atau sudah pernah disepet panelan, nah itu biasanya untuk bagian seperti list body dan bagian garnish itu tidak dilepas biasanya. Jadi ketika kita melepas garnish dan list body itu akan belang untuk bagian di dalam list body dan di luarnya ya, dia akan belang dan dia akan terlihat seperti bebates seperti itu. Nah, ini akan kita lakukan pengecatan untuk bagian-bagian yang seperti ini, karena tidak mungkin langsung dipolis ya. Untuk seperti kondisi seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini karena sudah pernah disepet cat per panel, jadi tidak dibongkar untuk bagian garnishnya. Nah, ketika kita mau melepas garnish agar terlihat lebih clean, dia akan seperti ini, bebates antara yang masih asli di balik garnish tadi dan yang sudah di repaint di luarnya. Nah, untuk hasil polish dari Toyota Innova ini lumayan baik dan memakan lumayan banyak busa polish ya, seperti yang sudah teman-teman lihat. Ini salah satu korban busa polish dari proses pemolisan untuk bodi Toyota Innova ini yang sudah banyak sekali jamurnya. Ini jamurnya sudah sangat tebal ya, jadi untuk proses pemolisan lumayan sulit sampai dia benar-benar glossy dan clean kembali. Dan seperti inilah hasil proses pengecatan untuk bagian beberapa panel yang kita rasa harus kita lakukan pengecatan. Ini awalnya kita mengecat bumper depan belakang, namun setelah dibuka untuk bagian garnish banyak yang harus kita repair, kita cat ulang agar mobil ini kembali clean dan kembali enak untuk dilihat ya. Nah, setelah selesai dilakukan proses pengecatan, kemudian kita lakukan proses polish untuk step yang terakhir. Ini step terakhir kita gunakan silikon glaze MW, ini produk dari Jerman ya. Jadi kita gunakan untuk lapis terakhir sebelum dilakukan proses sealant. Kita gunakan silikon terlebih dahulu untuk mengeluarkan warna putihnya tadi ya, yang sudah terpendam karena kotoran tadi. Ini sudah lumayan glossy ya, nanti untuk finishing akhir akan kita kasih sealant agar memberikan efek microphobic atau efek daun talas untuk bodi Toyota Innova ini guys. Seperti apa nanti hasilnya, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kami lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih mengedukatif.
Nah, setelah selesai kita lakukan proses polish full body untuk Toyota Innova ini dan sudah dipastikan benar-benar clean, benar-benar bersih kembali, untuk glossy-nya benar-benar keluar ya. Ini akan kita lakukan proses pemasangan untuk bagian interior yang sudah selesai. Kita lakukan proses pelapisan water transfer printing motif abstrak. Ini kalau di karbon Kevlar namanya motif carbon forget, seperti itu. Ini akan kita pasangkan untuk part-part yang sudah kita lakukan proses pelapisan. Seperti inilah hasilnya untuk glossy yang dihasilkan dari panel ini, sudah lumayan cakep ya. Dan motifnya juga sudah sangat kelihatan, tidak blur, tidak bias ya. Ini bagus sekali, recommended buat teman-teman yang ingin tampil beda. Karena biasanya untuk motif bagian panel interior ini kita lakukan motif kayu, motif karbon. Nah, ini agak sedikit berbeda, kita lakukan motif abstrak atau carbon forget guys. Dan seperti inilah hasilnya setelah kita rakit atau kita pasangkan kembali untuk bagian-bagian panel interior yang sudah kita lakukan proses pelapisan water transfer printing motif carbon forget ini. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa jadi rekomendasi ya, agar bagian atau sektor interior mobil teman-teman terkesan lebih mewah,
lebih keren lagi tentunya. Dan seperti inilah untuk hasil polish yang sudah kita aplikasikan ke Toyota Innova berwarna putih ini. Untuk warna putihnya sudah kembali keluar ya, sudah glossy dan clean lagi. Untuk bagian interior juga sudah bersih, sudah cakep ya. Kita mainkan water transfer printingnya. Untuk polish kita lakukan sebanyak 3 step. Seperti inilah hasilnya, bisa teman-teman koreksi. Untuk bagian-bagian tertentu yang sudah dilapis dengan garnish tadi, ada beberapa titik yang masih kurang rapi ya kalau menurut saya, karena untuk bagian di balik garnish sudah saya jelaskan di awal video tadi, kita tidak tahu apakah ada kendala atau tidak. Jadi ketika kita bongkar untuk bagian garnish dan list bodinya, biasanya terdapat banyak resiko seperti yang sudah pernah di repaint, itu harus kita ulangi, harus kita pelamir agar tidak betakok ya, kalau bahasa orang bengkelnya itu tidak bebates. Jadi kita haluskan terlebih dahulu, yang mana yang harus kita repaint terlebih dahulu agar lebih rapi dan lebih clean lagi. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.